sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat malam teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan meskipun kita tidak bisa ibadah secara onsite. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi bagi kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membahas Matius 6 ayat 11, lanjutan pembahasan beberapa minggu yang lalu, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa yang sangat amat baik, dan bagian ini mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, cukup, secukupnya. Meskipun kita melihat bahwa cukup, merasa cukup seseorang adalah berbeda-beda. Misalnya makan secukupnya bagi saya belum tentu cukup bagi kau berkat. Apalagi cukup ken-ken gitu, 2-3 sendok makan dia cukup. Kalau kami yang makan 2-3 sendok kelaparan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta makanan yang secukupnya setiap hari? Yang pertama adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi orang yang serakah. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi orang yang tamak. Manusia pada umumnya kalau kita melihat tidak akan pernah puas akan apa yang ia miliki, akan apa yang ia punya. Selalu mau menambahkan sesuatu, selalu mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Tidak pernah puas. Sehingga apa yang terjadi dengan hal itu? Banyak sekali kita melihat, karena manusia tidak pernah puas dengan apa yang ia mau, apa yang ia punyai, maka ia menghalalkan segala cara. Ia menghalalkan segala cara. Oh, aku mau itu, tapi saya tidak punya uang. Oh, saya menghalalkan segala cara, membenarkan segala cara untuk menggapai apa yang ia inginkan, apa yang ia mau. Dan kita melihat tak jarang orang yang serakah menjerat orang lain, menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisi keinginannya. Saudara, kita bisa melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 8-10. Rasul Paulus mengatakan kepada setiap kita bahwa kita jangan cinta akan
akan uang. Kenapa? Orang yang cinta akan uang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya sendiri. Orang cinta uang, maka yang dipikirkan uang, bagaimana tambah lagi, sehingga ia menyimpang dari iman, dari ajaran Tuhan, dan menyiksa dirinya sendiri dan juga menyiksa orang lain. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita demikian. Karena itu dia berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada kepada setiap kita. Yang Tuhan berikan bagi setiap kita cukup. Meskipun mencukupkan diri dengan apa adanya, ya udah menerima keadaan. Tidak lagi bekerja keras, tidak lagi berusaha. Oh udahlah cukup, memang gua begini dan sebagainya. Tidak juga. Tapi bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan ketika kita mengingini sesuatu, kita jangan membenarkan segala cara. Jangan menjadi orang yang serakah. Karena ada banyak dosa yang ditimbulkan jikalau seseorang itu menjadi tamak, menjadi serakah. Cukupkan diri dengan apa yang kita punya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, yang kedua adalah Tuhan ingin kita senantiasa bergantung kepadanya, berserah kepadanya setiap hari, setiap saat. Saudara, kita seringkali berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kita. Secukupnya hari ini itu artinya Tuhan berapa kasih, ya saya terima. Saya menerima apa yang Tuhan kasih. Besok, lusa, minggu depan, oh saya bergantung lagi kepada Dia yang memberi, kepada Tuhan yang memelihara jiwa hidup kita. Dan kita merasakan dan kita memahami bahwa semua yang kita punya, semua yang kita ingini, itu bukan karena kita, itu bukan karena usaha kita semata, itu bukan karena kerja keras kita semata, tapi kita menyadari bahwa kita, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu berasal dari Tuhan. Dan itu semua adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola, hanya dititipkan kepada Dia. Dan lagi, ketika kita memiliki konsep ini, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, Engkau begitu memberkatiku. Ini adalah titipan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberkati aku, maka aku juga mau membagi berkat Tuhan ini kepada orang lain, kepada sesama, sehingga juga ia terberkati. Saudara, bergantung sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan rindu kita bergantung senantiasa kepadanya, bukan bergantung kepada kehebatan kita, bukan bergantung kepada kepintaran kita, bukan bergantung kepada pekerjaan kita yang makan, yang bisa menghidupi kita. Tapi kita melihat ada Tuhan yang senantiasa memberkati, memimpin kepada setiap kita. Kita tidak bergantung pada kekayaan, kekuasaan manusia, tapi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, di dalam Amsal 10 ayat 22 di sana dikatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Lihat ya, hanya berkat Tuhan, hanya Tuhanlah yang membuat kita kaya, yang membuat kita cukup, yang memelihara kehidupan kita. Susah payah kerja kita, kalau Tuhan tidak berkati, itu akan menjadi sia-sia. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman dimanapun berada, mari kita menghidupi doa ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dan kita jangan menjadi orang yang tamak serakah, mengingini berbagai hal, bahkan mengingini sebenarnya kita tidak mampu beli, tapi karena kita lihat teman kita punya, oh aku mau, sehingga kadangkala mungkin utang menjerat kita pinjam demi gengsi kita dan sebagainya. Jangan sampai gengsi kita menjerat kita, jangan sampai keinginan yang tidak terkendali justru membawa kita kepada penderitaan sendiri, mencari penderitaan sendiri. Jangan seperti itu.
Dan kedua, kita harus senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah pemelihara kehidupan kita. Dialah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan konsep kita dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus menolong kita.